Halo, kembali lagi di channel Rahasia Sukses. Kamu pasti tahu seseorang yang hebat dalam melakukan apapun, mempunyai hidup yang seimbang, dan membuat semuanya terlihat sangat mudah. Apakah kamu kesal atau senang melihat seseorang yang disebut high performance, atau seseorang yang mempunyai performa yang tinggi? Jika kamu mencari, kamu pasti bisa menemukan para high performers ini di sekitarmu. Tapi kenyataannya, kamu bergumul untuk melakukan tugas sederhana tanpa terdistraksi. Kamu sering melihat email, notifikasi sosial media, dan hal-hal yang tidak penting lainnya. Dan tanpa sadar, para high performers itu membuatmu menjadi tertinggal jauh. Untungnya, berdasarkan penelitian, kamu sudah memiliki yang para high performers itu miliki, atau setidaknya para kemampuan high performers itu bisa kamu kembangkan. Buku High Performance Habit ini ditulis oleh Brendon Burchard, merupakan hasil penelitian yang Brandon lakukan setelah meneliti para high performers di lebih dari 190 negara. Dan yang membedakan mereka adalah kebiasaan-kebiasaan mereka. Dan 6 kebiasaan yang pada umumnya dimiliki para high performers adalah: 1. Mencari kejelasan. 2. Menciptakan energi. 3. Meningkatkan keharusan. Keempat, meningkatkan produktivitas. Kelima, mengembangkan pengaruh. Keenam, memperlihatkan keberanian. Jika kamu berharap untuk menjadi high performers, di buku ini dijelaskan mengenai hasil penelitian sehingga kamu dapat mencapai itu. Dan inilah 3 pelajaran yang dapat kamu ambil dari buku ini. Pertama, cari tahu tujuan hidupmu, dan teruslah memiliki energi yang tinggi. Kebiasaan pertama adalah untuk mencari kejelasan. Itu berarti kamu mencari dan mengikuti tujuan hidupmu. Ini memberikan para high performers kemampuan untuk fokus dan mengarahkan semua pekerjaan mereka untuk tujuan tersebut. Ada 4 area yang dapat kamu kembangkan untuk memiliki kebiasaan ini. 1. Diri sendiri. Kata lainnya adalah menjadi dirimu yang terbaik. Bayangkan seperti apa dirimu dengan performamu yang terbaik dan berubahlah ke arah sana. 2. Lingkungan sosialmu. Ini berarti kamu dengan sengaja memperlakukan orang lain dengan lebih baik. Selalu tanyakan pada dirimu sendiri bagaimana kamu dapat meningkatkan hubungan sosialmu. 3. Keahlianmu. Berarti kamu harus menyediakan waktu untuk melatih, belajar, dan meningkatkan keahlian-keahlianmu. 4. Pelayanan. Ini berarti kamu memberikan dirimu sendiri untuk menolong orang lain. Inilah yang membuat para high performers termotivasi dan mempunyai arti dalam hidup mereka. Dan kebiasaan nomor 2 adalah untuk menciptakan energi. Ini dapat dicapai dengan melatih tubuhmu dan mentalmu dengan mengembangkan perilaku positif. Melatih tubuh bisa dilakukan dengan berolahraga. Berhentilah membuat alasan-alasan dan mulailah berolahraga. Jika kamu secara rutin melakukan itu, kamu akan meningkatkan kemampuanmu untuk fokus, untuk mengingat, dan untuk mengendalikan stres. Kamu harus membuat olahraga ini sebagai rutinitas yang kamu jalankan. Menurut yang data penelitian tunjukkan, orang-orang hebat adalah orang-orang yang jauh lebih positif dibandingkan orang lain pada umumnya, walaupun mereka mempunyai tantangan yang lebih berat. Jika kamu ingin mempunyai kebiasaan ini, tanyakan setiap harinya pada dirimu apa yang kamu cari di masa depan. Dan percayalah sesuatu yang baik pasti terjadi. Pelajaran kedua, carilah kenapa kamu harus melakukan sesuatu dengan sangat baik, dan itu akan membuatmu lebih produktif. Bayangkan kamu sedang menonton pertandingan lari, dan melihat 2 pelari berjalan bersebelahan sebelum pertandingan dimulai. Yang satu berpikir betapa terkenalnya dia ketika dia berhasil memenangkan pertandingan itu. Sedangkan yang satu lagi berpikir tentang apa yang dapat dia berikan untuk anak-anaknya ketika dia memenangkan pertandingan itu. Menurut kamu, siapakah yang memiliki kemungkinan besar untuk menang? Jika kamu memilih pelari kedua, kamu benar. Itulah kebiasaan yang ketiga, yaitu meningkatkan keharusan. Ini berarti kamu mempunyai alasan kenapa kamu harus melakukan yang terbaik, dan ini akan meningkatkan motivasimu dengan mengarahkan pikiranmu dan semua pekerjaan yang kamu lakukan agar berhasil.
Untuk melatih kebiasaan ini, buatlah goal yang membuatmu berambisi dan pastikan itu adalah suatu keharusan, sehingga tidak ada alasan untuk tidak mencapai goal tersebut. Kita lanjut ke kebiasaan nomor 4, meningkatkan produktivitas. Kamu dapat melakukan ini dengan memisahkan mana pekerjaan yang tidak penting dan mana pekerjaan yang penting. Dan taruhlah energi yang lebih banyak untuk pekerjaan yang penting. Kebanyakan orang menghabiskan energinya untuk sesuatu yang tidak penting, seperti membaca email, membalas pesan, dan lain-lain. Dan bahayanya itu membuat dirimu seolah-olah sudah mengerjakan sesuatu, padahal itu bukanlah sesuatu yang penting. Dan kamu juga harus waspada terhadap jebakan deadline, di mana kebanyakan orang lalai untuk memenuhi deadline yang mereka tentukan sendiri. Pastikan kamu harus menyelesaikan sesuatu sebelum deadline yang kamu tentukan. Ketiga, berbagilah dengan orang lain dan percaya dirilah. Kamu pernah mendengar, di puncak itu kamu akan kesepian. Terkadang orang takut melakukan yang terbaik karena mereka akan merasa kesepian ketika mereka berada di puncak. Teman-teman mereka akan meninggalkan mereka dan akhirnya mereka merasa kesepian. Tapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brandon, jawabannya adalah tidak. Para high performers memiliki kebiasaan yang kelima, yaitu meningkatkan pengaruh. Tentu saja cara terbaik yang dapat kamu lakukan adalah dengan memberikan nilai kepada orang lain. Mereka menghargai hubungan yang mereka miliki dengan orang lain dan bekerja keras untuk memiliki hubungan yang baik kemanapun mereka pergi. Jika kamu mengikuti pola ini, yaitu mengenal orang lain, mengetahui pergumulan mereka, dan menggunakan pengetahuanmu untuk membantu mereka untuk mengatasi pergumulan dan masalah mereka, itu berarti kamu akan meningkatkan pengaruhmu. Dan jangan lupa, yang dapat kamu lakukan hanya membantu mereka untuk membuat keputusan untuk diri mereka sendiri, bukan menyuruh mereka untuk memutuskan dan melakukan sesuatu. Dan kebiasaan yang terakhir adalah yang keenam, yaitu memperlihatkan keberanian. Para high performers tahu kalau reward yang besar itu merupakan hasil dari keberanian dalam mengambil resiko. Dan mereka mempunyai kepercayaan diri untuk menghadapi dan meminimalkan resiko yang ada. Keberanian itu bukanlah sesuatu yang genetik, tapi kamu bisa melatih keberanianmu untuk mengalahkan ketakutanmu dan terus bekerja keras untuk mencapai tujuan terbesarmu. Mungkin awalnya memang menakutkan, tapi setiap kesempatan yang ada akan meningkatkan kepercayaan dirimu. Para high performers bahkan memiliki satu titik di mana mereka dengan senangnya mengambil resiko. Dan kamu harus terbuka dengan setiap hal yang akan membuatmu mengejar tujuan yang lebih besar, sehingga mereka terkadang disebut sebagai orang-orang yang idealis atau delusional ketika mereka memberitahukan goal mereka untuk mengubah dunia. Saya harap kita bisa menerapkan keenam kebiasaan para high performers ini di dalam kehidupan kita, karena kebiasaan ini sudah diteliti dan terbukti. Jadi mulailah hari ini untuk mengembangkan 6 kebiasaan ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa like atau komen jika ada yang ingin kalian tanyakan, share dan diskusikan dengan teman kalian, dan yang terpenting tekan tombol subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya.